Oke, selamat pagi. Hari ini kita sudah masuk ke bagian yang baru lagi, yaitu bagian daripada integrations. Kita sudah masuk ke dalam bagian integrations. Jadi saya harap kalian sehat-sehat saja di sana, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan benar. Oke, saya harap tidak ada masalah yang lain-lainnya. Kalau ada masalah tentang pelajaran, boleh kita diskusikan di dalam WhatsApp group yang telah disediakan. Oke, kita masuk ke bagian integration. Integration bahasa biasanya yang kalian sebut itu adalah namanya integral. Itu namanya adalah integral. So, dari integralnya ini kita akan integral itu pada dasarnya adalah anti daripada turunan. Pada dasarnya adalah anti daripada turunan. Oke, jadi integral itu kalian pasti gampang lah, karena di SMA udah pernah dipelajari, nggak jadi masalah. Indefinite integration itu artinya integralnya ini masih standar biasa saja. Dari lambang integralnya tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Ya, ini integral yang tidak integral tak tentu. Kalau kamu di SMA dipelajari itu namanya integral tak tentu. Ya, ini bahasa Inggrisnya aja. Tidak jadi masalah besar ya. Oke, kita coba. Bisa bayangkan 3x kuadrat kalau diintegral hasilnya apa? Nah, kan begitu. Bisa nggak dibayangkan integral 3x kuadrat hasilnya apa? Kamu tinggal berpikir sebaliknya. Variabel apa atau aljabar apa atau persamaan apa yang setelah diturunkan hasilnya adalah 3x kuadrat. Itu adalah x pangkat 3. Itu kan masih sangat sederhana, nggak perlu bingung ya kan. Kalau x pangkat 3 diturunin itu pasti 3x kuadrat. Ini dibalikkan saja. Oke, sekarang bagaimana second example adalah x pangkat 7. Nah, x pangkat 7 nih. Nah, kalau kita integralkan jadinya apa nih? 1/8 x pangkat 8. Kan begitu. Kita hanya apa ya? Mengulang kembali karena dia adalah anti daripada turunan. Kita lanjut. So, ini lambang integral ya. Ini lambang integral. Integral of x dx fx dx. Nah, kira-kira seperti itu. Integral 3x kuadrat dx itu adalah x pangkat 3. Nah, tinggal gampang aja kamu cari. X pangkat 3 ini kalau diturunin jadi ini, gitu loh. 1/8 x pangkat 8 kalau diturunin jadinya ini, gitu. Tapi kalau ada notation seperti ini, integral dx ini anggap aja angka 1 di dalam. Ya, ini biasa terjadi. Ada ya, boleh ya. Oke, 2x kuadrat, 2x dx. Gampang, jadi x kuadrat ya kan. 4x pangkat 3, jadi x pangkat 4. Harusnya tidak ada masalah. Terus, nah ini di penjelasannya ini. Di integral 2x dx itu adalah x kuadrat. Bagaimana cerita tentang x kuadrat tambah 6 kalau diturunkan? Pasti dapatnya 2x ya lagi kan? X kuadrat kurang 59 diturunkan juga dapat 2x. Nah, apa perbedaannya ini? Nah, ini sama-sama tidak ada perbedaan. Kalau di dalam integral, itu tinggal kamu gampang tambahkan C di hasilnya. Jadi pada saat kita tambahkan C, ini sudah mengcover jawaban yang pertama, jawaban yang kedua, dan jawaban yang ketiga. Itulah namanya integral tidak tentu. Karena kita nggak membatasi atas dan bawahnya, kira-kira seperti itu. Ya, ini tidak ada masalah. Kita tinggal tambahkan C karena tidak memiliki batas atas dan batas bawah. So, constant of integration itu adalah C-nya tadi. So, kita harus buat integral fx dx itu adalah fx, ini kecil diintegralkan menjadi besar, tambah C. C-nya ini nggak perlu dipikirkan berapa, nggak perlu kita pikirkan. Ya, kita hanya perlu integralkan saja. Oke, ini untuk rumus-rumus umumnya ya. Saya lanjut. Bagaimana cerita tentang yang ini? Nah, integral x pangkat 6 gampang ya. 1/7 x pangkat 7 gampang. Oke, lanjut.
Bagaimana kalau ada E? Nah, ada E di seperti ini. Wah, ini turunan E pangkat X apaan? Nah, Anda harus ingat itu. Ya, turunan E pangkat X apaan? Nah, Anda harus ingat itu. Kalau turunan E pangkat X itu biasanya M-nya nanti diturunkan ke depan. Ya udah, ini dibalik 1 per M. Kira-kira seperti itu. Ya, kita dapat setengah E pangkat 2X. Turunan bilangan E itu kan unik gitu. Nah, kalau Anda tertarik dengan matematika, boleh tuh dibahas lebih jauh lagi tentang E, bilangan Euler. Ya, oke. Practice problem sudah, tidak ada masalah. Saya lanjut. Advice, practice problem indefinite integral. Ini gampang. Ini kalau ada penjumlahan dan pengurangan, kamu gampang. Kamu ngerjakannya satu-satu. Depan dulu, baru belakang. Kalau tandanya kurang, ya dikurangkan juga hasilnya. Kalau tanda tambah, tambahkan juga hasilnya. Kira-kira seperti itu. Tambah C-nya cuma hanya 1, jangan banyak-banyak ya. Oke, ini sudah masuk ke contoh. A firm marginal cost function is what? MC equals to Q square plus 2Q plus 4. Find the total cost. Total cost masih ingat? Nah, kalau total cost diturunkan jadi marginal cost, kan kira-kira seperti itu. Total cost diturunkan jadi marginal cost. Ya udah, sekarang dibalikkan. Marginal cost kalau kita integralkan, kita akan dapat total cost. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, oke. Ini hanya dibalik-balikkan saja ya. So, tidak ada masalah. Hitam, antiderivatif, constant of integration, definite integration, dan seterusnya. Tidak ada masalah. Fine. Nah, ini ada soal yang gampang. Cuman 8 soal. Tolong dikerjakan. Oke. Kita lanjut. Definite integration. Kita sudah masuk ke integral tertentu. Integral tertentu artinya memiliki batas atas dan memiliki batas bawah. Kita nanti akan mendapatkan suatu nilai tertentu saja. Tidak berbentuk ada tambahan C-nya, nggak perlu lagi. Recognize the notation for definite integration. Kita mengenal dulu. Nah, jadi kira-kira kalau daerah yang terbatas, yang kira-kira seperti ini dia. Ada batasnya. Jadi pada saat integral x kuadrat dx dengan batas atas 1, batas bawah 1, batas atas 2, nah itu artinya kita menghitung luas di bawah kurva ini. Ya, kita menghitung luas di bawah kurva. Oke, nah ini dia. Dibuat. Kita tinggal buat cari FB kurang FA. Tapi dengan catatan yang F-nya ya, bukan F kecilnya ya. F besarnya. Oke. Definite integral. Bagaimana integral 3x? Kamu integral 3 dx. Integral 3 dx gampang aja. Dapat 3x kan begitu. Terus ada angka 6 di atas, ada angka 2 di bawah. Ini masih bentuk notasi yang wajib tertulis. Terus Anda tinggal ngitung 3 kali 6 kurang 3 kali 2. Dapat 12. Kira-kira kalau bentuk gambar seperti ini. Kira-kira kalau bentuk gambar seperti ini, batas atasnya adalah 6, batas bawahnya ada 2, berarti panjangnya 4 ya. Tingginya adalah 3, 4 kali 3 adalah 12, maka dia cocok. Ya, itu namanya menghitung luas di bawah kurva. Kita menggunakan teknik yang namanya integral. Next. Bagaimana kurvanya kalau miring-miring seperti ini? Y sama dengan X tambah 1. Nah, X tambah 1 berarti kira-kira gambarnya seperti ini. Kita mau menghitung dari 0 sampai 2. Kalau kamu menggunakan integral, ikutin aja integralnya. Integral daripada X itu adalah setengah X kuadrat. Integral daripada 1 adalah X. Ya, batas atas 2, batas bawah 0. Mainkan yang 2 dulu. Bla 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 dapat ini. Mainkan yang 0, bla 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 dapat ini. Depan kurang belakang dapat 4. Kita coba hitung. Ini kita hitung, bla bla bla, nanti dapat berapa? 1 tambah 3. Luas trapesium jadinya ya. 1 tambah 3 berarti 4 kali 2 bagi 2. Dapat 4 juga. Maka akan terbukti. Tidak ada masalah ya. Oke, good. Ini tinggal Anda belajar untuk latihannya.
Oke, ini consumer surplus. Area of BCD. Area BCD kurang adalah area OABD kurang area OABC. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, yang mau dihitung yang namanya surplus itu yang di daerah di arsir ini tadi. Wah, gampang ini. Tinggal kurangi aja yang bawahnya ini kan. Kurangi yang bawahnya ini. Tentunya Anda bisa tahu, bisa dihitung kan. Menggunakan luas-luas gitu tadi. Oke. Find the consumer surplus at Q equals to 5 for demand function, something like that ya. Kita ikutin aja. CS consumer surplus ya kan. Oke, 0 sampai Q0. Q0 tentunya adalah 5, FQ-nya adalah ini kurang Q0 kali P0. Kita mainkan. Oke, kita lihat 30 kurang 4Q. Kalau diintegralkan itu akan jadi 30Q kurang 2Q kuadrat. Kurang Q0 kali P0. P0 tadi adalah berapa? P0 adalah pada saat Q-nya 0 ya kan? Pada saat Q-nya 5, 4 kali 5 adalah 10, 4 kali 5 adalah 20, 30 kurang 40, 20 adalah 10. Kira-kira seperti itu. Tinggal dihitung aja ini, ya. Next, produce surplus. Surplus daripada produksi, producer, ya kan? Surplusnya berada di atas. Kira-kira sama aja itu, nggak jadi masalah besar. Oke, boleh nanti dipelajari lagi ya. Invention, discounting. Nah, discounting ini udah agak berat sedikit ya, tapi boleh dicoba, boleh. Ya, dia sudah menggunakan huruf E. Euler. Oke, materi kita sampai di situ. Ini ada berapa soal untuk dikerjakan? Cuman 11. Nggak ada masalah besar ya. Oke, kita sudah mau mendekati ujian, jadi Anda boleh persiapkan diri Anda. Ini pertemuan 11 kalau saya nggak salah. Berarti kamu tinggal 3 kali pertemuan lagi ya. Kamu tinggal 3 kali pertemuan lagi. Kita sudah mau ujian. Nah, saya sedang lagi merancang bagaimana soal ujian Anda yang gampang bagi Anda. Oke, semoga hari-hari kamu menyenangkan. Terima kasih.